sunnah doktor huda wa ta'ala ta'lim wa zakra tazkiran. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita masih seputar berpuasa. Ya, setelah kemarin alhamdulillah ya, kita sudah mengkaji yaitu syarat sah daripada berpuasa ya. Ini harus kita tahu supaya kita puasa nggak asal menahan lapar, menahan haus, menahan yang membatalkan ya. Tapi ternyata karena syaratnya ada yang tidak terpenuhi, kemudian tidak sah. Kita habis tiwas lapar, tiwas haus ya kan. Tapi ternyata jangankan diterima, sah aja enggak. Nah, diterima ini kan di atasnya sah gitu. Jadi setelah sah, syaratnya, rukunnya terpenuhi, lah nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya untuk diterima harus ada tambahan roket lagi. Ibarat kalau roket itu apa? Gasnya itu loh, yang mendorong untuk menjulang ke langit. Yaitu ikhlas ya, yaitu dijauhkan amalan puasa kita itu daripada riya, ujub. Nah, itu insya Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah syarat sahnya puasa akan ditutup beda apa ya beda gitu ramai. Yaitu beliau membahas tentang ada beberapa hari yang mana puasa tidak sah jika dilaksanakan pada hari tersebut. Ya qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wala yasihu shaumul idain wala ayyamit tasyrik. Tidak sah puasa yang dilaksanakan pada hari raya Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Mengapa demikian? Ya ini sekalipun puasanya wajib ya. Maksudnya apa? Puasa kodok misalnya. Ada orang misalnya Ramadan bolong mau dikodoi, akan wajib mengkodoi ini. Lah kok dikodoinya di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka puasanya tidak sah. Karena dilarang kita berpuasa pada hari tersebut. Apa hikmahnya? Ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah hari yang mana Allah Ta'ala menjamu hamba-hambanya. Sehingga tidak boleh ada yang menolak daripada jamuan tersebut dengan berpuasa di hari tersebut. Menyengaja tidak mau makan, tidak minum karena sebab puasa. Nah, ini menyalahi daripada apa? Jamuannya Allah kan gitu. Ibarat kita misalnya menjamu tamunya tidak ada yang mau makan. Nah, mesti kan apa? Kecewa ya, kecewa loh ya apa nih sudah disiapin, apa kurang enak, apa gimana kan gitu. Nah, ini seperti itu. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ini hari Allah menjamu hambanya. Sehingga tidak sah berpuasa pada hari tersebut, sekalipun wajib. Begitu juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yes, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Wala nisfil akhir min Sya'ban. Begitu juga setengah bulan terakhir daripada bulan Sya'ban. Ya, setelah nisfu Sya'ban, setengah bulan terakhir sebelum masuk Ramadan itu diharamkan kita untuk berpuasa. Begitu pula tidak sah. Kecuali ada beberapa puasa yang sah dan boleh dilaksanakan di setengah terakhir bulan Sya'ban ini. Yaitu apa kata beliau? Illa liwirdin. Kecuali memang ini orang punya wirid, punya kebiasaan dari sebelumnya untuk berpuasa. Baik berpuasa Daud ya, atau puasa Senin Kamis. Jadi Senin Kamis. Pas masuk lah kok setengah terakhir bulan Sya'ban, enggak apa-apa. Atau misalnya terbiasa puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan kalender Hijriah gitu. Nah, ini terbiasa misalnya, enggak apa-apa. Ya, atau Ayyamusud itu yang 3 hari di akhir bulan. Nah, itu yang masuk sebetulnya ya. Nah, seperti itu.
Kalau orang punya kebiasaan seperti itu, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dilanjutkan puasanya sekalipun masuk setengah bulan akhir daripada Sya'ban. Au nadrin, atau dia nadar. Wah, kalau saya berhasil usaha saya mau puasa 1 minggu. Mulai besok. Subhanallah, yaitu sudah masuk sudah masuk setengah bulan terakhir bulan Sya'ban. Boleh. Karena nazar ini. Au qadha, atau qadha. Misalnya ini orang lupa atau gampangin ya mungkin ya. Mengqadha yang bolong-bolong puasa Ramadan kemarin, mungkin sakit, mungkin bepergian. Lupa dari qadha sampai mau masuk Ramadan. Loh, saya punya utang 3 misalnya, sakit waktu itu. Puasa Ramadan kemarin saya sakit misalnya. 3 hari, belum saya qadha. Ini nih sampai masuk Ramadan lagi, sudah dosanya besar, kemudian nanti wajib membayar apa? Fidyah nanti. Di samping mengqadai wajib membayar fidyah satu perharinya itu. Wes, mumpung sekarang belum Ramadan, mau diqadha. Nah, maka meskipun waktu itu sudah tanggal 16 Sya'ban atau ke atas 16 sampai 30 tetap diperbolehkan karena qadha ya. Au kafarah, atau puasanya dia karena sebab kafarah, maka boleh. Ya, ada dia melakukan suatu perkara yang mewajibkan dia untuk berpuasa ya sebagai kafarah, kok masuk di setengah akhir bulan Sya'ban, boleh, enggak ada masalah. Tadi itu yang qadha, baik qadhanya itu qadha puasa wajib maupun puasa sunnah ya, diperbolehkan. Au wasli ma ba'da nisif bima qablahu, atau misalnya dia ini mengamalkan sebuah amalan, misalnya berpuasa selama 1 minggu. Pas dia mengamalkan itu misalnya hari pertama tanggal 13, berarti 13, 14, 15, lah 4 harinya kan berarti apa? Masuk setengah terakhir, ya kan? Ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia menyambung puasa tersebut dari sebelum masuknya setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban. Nah, itu beberapa hari yang kita justru diharamkan jika berpuasa pada hari-hari tersebut. Ini pentingnya kita ngaji ya, jadi kita tahu bahwa ada loh hari itu yang diharamkan berpuasa. Ini haram dan tidak sah ya, haram dan tidak sah. Ada tapi haram tapi sah. Itu yang kita sebutkan tadi itu, puasa-puasa yang haram dikerjakan karena kita dilarang puasa di hari-hari tersebut plus tidak sah. Tapi ada juga gambaran puasa yang haram dikerjakan tapi sah. Ya, haram dalam artian berarti apa? Jangankan diterima oleh Allah, jangan kita bahas apakah puasa ini diterima atau enggak. Ya, jelas sama sekali yang haram. Tapi sah. Yaitu apa? Yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin suaminya. Ya, tanpa seizin daripada suaminya, atau puasanya seorang budak tanpa seizin daripada sayyid. Misalnya ya, lo ini istrinya puasa padahal suaminya tidak mengizinkan. Ini hukumnya haram, tapi hukumnya apa? Sah. Ada juga sebetulnya puasa itu yang hukumnya makruh, yaitu ketika orang puasa cuma hari Jumat tok misalnya, atau hari Sabtu aja, atau hari Minggu saja. Nah, ini makruh. Kenapa? Karena kalau hari Jumat itu masih bagus ya, yaitu Idnya orang Muslim, ada Jumatan. Kalau Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, hari raya mingguan. Kalau Ahad, Minggu, itu hari rayanya orang Nasrani. Jadi kalau orang misal puasa setiap hari Minggu terus, Minggu puasa, ini makruh. Tapi kalau puasanya 2 hari di antara 3 itu, misal apa? Jumat sama Sabtu, atau Sabtu sama Minggu, atau Jumat sama Minggu. Nah, ini tidak apa-apa. Hilang kemakruhannya. Atau 3-3-nya hilang kemakruhan. Nah, seperti itu.
atau puasa setiap hari bagi orang yang mengkhawatirkan terjadinya keburukan, baik pada dirinya ya atau adanya hak yang tidak bisa dia penuhi jika puasa setiap hari itu. Misalnya ini puasa setiap hari bisa sakit orang ini, setahun puasa full, ya, makruh puasa. Bukan justru menghasilkan pahala dari Allah, justru hukumnya makruh. Atau misalnya apa? Kalau dia berpuasa ada hak yang sifatnya sunnah yang bisa terlalaikan gara-gara dia tadi itu. Nah, maka hukumnya makruh. Bahkan salah seorang ulama ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, saya ini kalau puasa sunnah, maka waktu antara maghrib dan isya saya itu sibuk atau banyak yang terisi dengan berbuka, sibuk berbuka, sibuk makan, sibuk minum. Tapi kalau saya tidak berpuasa, saya bisa memakmurkan waktu antara maghrib dengan isya itu dengan maksimal." Apa jawab gurunya? Tidak usah puasa, yang penting memakmurkan waktu yang sangat istimewa, yaitu antara maghrib dan isya, dengan ngaji, dengan baca rotib, dengan dan lain sebagainya, cari ilmu. Seperti itu misalnya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? 3 bulan? Bolehnya boleh, nggak ada masalah. Asal nggak ada bahaya untuk dirinya. Tapi misalnya dokter mengatakan nggak bisa ini puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya ada penyakit ini dan itu misalnya ya, maka tidak dianjurkan. Setahun full. Kalau setahun full jelas tentunya ya itu tadi tergantung orangnya. Tentunya kalau hari-hari yang diharamkan puasa kayak tadi itu ya tidak boleh puasa. Tapi saya punya teman itu setahun setengah setiap hari puasa selain hari yang diharamkan, karena mengamalkan apa dalail khairat itu dijazai setiap hari berpuasa. Bukan hanya itu ya, Masya Allah ini teman, kemarin ketemu waktu kita multaqah itu, cuman ya Masya Allah, dulu ketika masih puasa itu kurus, sekarang sudah Masya Allah langsung. Setahun lebih, setahun setengah itu. Oh enggak, jadi hari-hari yang diharamkan enggak, tetap enggak. Selain itu puasa, mengamalkan itu. Lebih ekstrim lagi apa? Beliau ini khidmah sama gurunya ini jualan gorengan. Jualan gorengan di Talam gitu, gorengan, full gorengan. Ini bisa bayangin ya. Ini keadaan puasa, ada di Hadramut yang super panas. Kemudian naik turun tangga, nawarin setiap kamar bawa talam yang isi gorengan dan sambal itu, dia yang jualin untuk gurunya dalam keadaan puasa, datengin setiap kamar, dan setiap kamar itu makan di depannya dia. Itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Itu sangat berpengaruh kepada apa? Kepada hawa nafsu sebetulnya. Akhirnya betul, di antara positif sekali yang bisa kita lihat, orangnya itu tidak gampang marah. Mau dia apa ini, santai, tenang, senyumin aja, enjoy. Hidup ini diambil enjoy, tidak ada emosi apa. Seperti itu. Bismillah, lanjut. Berikutnya adalah syarat man yajib alaih som Ramadan, yaitu syarat siapa sih orang itu yang dinyatakan wajib bagi dirinya untuk menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa saja kriterianya? Syarat man yajib alaih som Ramadan, yang pertama al-aqlu, yaitu berakal. Orang yang berakal maka diwajibkan untuk berpuasa. Maka dari itu orang ketika tidak berakal, orang gila misalnya, maka ya dia nggak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Wal bulugh, begitu juga harus sudah balik. Ya, orang Islam apa namanya yang berakal tadi ya, yang berakal.
kemudian balik. Anak kecil tidak wajib berpuasa, akan tapi alangkah baiknya ketika sudah mulai diajak untuk berpuasa dari usia 7 tahun, seperti sholat ya. Kemudian ketika usia 10 tahun, kalau tidak puasa, mulai apa? Mulai ada dipukul sedikit. Tentunya dengan pemukulan yang pemberian adab ya, bukan pemukulan yang melukai atau membuat memar. Enggak. Pukulan-pukulan itu yang pukulannya itu intinya untuk memberitahukan kepada anak bahwa orang tuanya tidak ridho kalau dia apa? Enggak puasa. Orang tuanya enggak ridho kalau dia tidak sholat. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika pada supaya akhirnya ketika dia balik kelak, maka ini puasa bukan hal yang baru bagi dia. Sekarang enggak. Ya, Masya Allah tarbiyah itu ya. Tarbiyah ini sangat ngefek sekali. Orang dulu itu luar biasa. Orang dulu itu kalau ada potongan rambut aja yang misalnya kurang tepat, wah itu marahnya luar biasa. Suruh balik lagi. Iya, misalnya datang setelah potong misalnya, apanya ini yang dipotong ya? Tidak ada perubahan misalnya. Dia berangkat ke tukang cukur sama pulang, hampir tidak ada perubahan. Disuruh balik lagi. Orang tua dulu kan demikian. Tapi sekarang enggak. Bahkan kadang anaknya pakai tato, anaknya pakai anting, seorang laki ya. Pakai kalung dan lain sebagainya. Tidak, lagi zaman edan ya. Tidak ada apa? Tidak ada kontrol sama sekali. Apa yang terjadi ketika tidak ada kontrol sejak awal, sejak dini? Maka jangan salahkan ketika pada akhirnya anak itu ada kontrol, dia akan melawan itu. Dari kemarin, dari dulu kemana aja nih kontrol? Tidak ada. Sudah terbiasa dengan apa? Tidak ada kontrol sama sekali. Sehingga ketika kontrol itu ada, dia merasa risih akan hal tersebut. Terus hak asasi ya, terserah saya tatoan. Yang penting kan hatinya. Kalah pinter sekarang ya. Orang-orang tua sekarang luar biasa. Itulah sehingga ketika orang tua memberikan contoh yang baik dari kecil, ya tentunya ketika mengajak dengan melakukan ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, Allah Ta'ala menyatakan apa? Perintah anakmu untuk sholat, bukan ajari anakmu. Kenapa disuruh seperti itu? Agar anak memiliki figur yang bisa dilihat, yaitu ayahnya sendiri. Maka dikatakan apa? Lisanul hal, lisan pemberian nasihat dengan keadaan, percontohan, itu lebih fasih untuk mendidik daripada apa? Sekedar ucapan saja. Sekedar ucapan saja. Sehingga bagaimana orang tuanya sahur, misalnya diajak sahur. Orang tuanya puasa, diajak puasa. Berbuka, diajak berbuka. Tarawih, diajak tarawih. Sehingga anak itu merasakan puasa ini bukan hal yang berat. Justru hal yang harus dia lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian wal Islam dan Islam ya. Sehingga orang kafir dia nggak sah ketika berpuasa dalam keadaan kafir, sehingga dia tidak diperintah ketika di dunia. Sekalipun nanti di akhirat orang kafir itu tetap diazab gara-gara tidak puasa. Gara-gara yang pertama dia diazab gara-gara menolak Islam. Yang kedua dia diazab juga gara-gara menolak sholat, puasa, zakat semua tadi. Tetap diazab karena itu juga. Nauzubillah min dzalik. Adapun murtad, nauzubillah, maka kalau orang murtad, kalau dia sudah balik ke dalam Islam, tetap wajib mengqadai apa yang terlewat selama dia murtad. Kemudian al-itaqah, yaitu dia mampu untuk melaksanakan daripada ibadah puasa. Mampu ini ada dua kategori ya. Mampu dalam artian mampu secara his, secara fisik dia mampu. Dalam arti bukan orang yang sedang sakit. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama secara his ya, secara fisik. Bukan orang sakit atau bukan orang yang tua sekali sehingga sudah tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Karena nanti ketika ada orang sakit, maka tidak wajib. Meskipun wajib mengqadai. Atau apalagi orang yang sudah tua sekali sehingga tidak sanggup. Puasa sekarang tidak sanggup, mengqadha pun ya padha wae tidak sanggup.
maka nanti beliau ini tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa seperti itu, hanya saja sebagai gantinya wajib untuk membayar fidyah. Atau tidak mampu ini bukan secara fisik ya, akan tetapi secara syariat dia tidak mampu. Kenapa? Karena berhalangan. Baik misalnya seorang perempuan yang lagi haid atau nifas, itu dinyatakan tidak mampu melaksanakan puasa, maka tidak wajib, hanya saja nanti wajib mengqadai. Ya ini ya. Wa yu'maru bihi shabi li sab'in, sehingga anak kecil mulai diperintah, mulai diajak untuk melaksanakan berpuasa. Ini wajib ya. Hukumnya mengajak ini hukumnya wajib, sehingga kalau ada orang tua yang melalaikan ini berdosa orang tuanya. Karena yu'mar ini pemerintahnya hukumnya wajib. Kemudian wa yudrabu ala tarkih, dan ketika anak tersebut meninggalkan, maka dia dikenakan pukulan ketika usia 10 tahun ya, jika dia meninggalkan padahal dia mampu. Ya diajari ya puasa puasa beduk gitu ya, setengah hari dulu ya, biar seorang anak ini terlatih. Kemudian yang enggak kalah pentingnya itu hadirin, menanamkan di dalam hati anak betapa agungnya ibadah puasa itu. Itu yang kayaknya saat ini tuh sudah tipis sekali. Yaitu menanamkan ke dalam jiwa anak bahwa puasa ini hal yang agung sekali di sisi Allah Ta'ala, sehingga yang diwajibkan berpuasa ini bukan hanya kita umatnya Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang terdahulu pun sudah diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Kenapa? Karena efeknya besar sekali. Nah, sehingga ketika seorang anak mengenal betapa agungnya itu ibadah puasa, itu bisa memotivasi dirinya untuk semangat berpuasa. Saya lapar, saya haus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau waktu masih kecil kasih motivasi ya. Puasanya full nanti dapat apa gitu ya. Puasanya full dapat apa. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan soal orang-orang yang wajib berpuasa ini. Ya, seperti sebenarnya nanti ada. Jadi di antara kesunahannya puasa, nah nanti insya Allah ada itu, yaitu menyegerakan buka. Nanti kita bahas waktu itu aja Pak ini. Setelah bab ini insya Allah itu. Nah, berikutnya adalah wa yajuzul fitr bil marad alladhi yubihu tayammum, yaitu tentang kita membahas perkara-perkara yang membolehkan orang itu untuk akhirnya tidak berpuasa. Karena agama ini sama sekali tidak mempersulit, sama sekali tidak memberatkan. Kata Nabi SAW, beliau bersabda apa? Bu'istu bil hanifiyah as-samhah. Saya ini diutus oleh Allah dengan membawa agama yang ringan sekali dibanding umat-umat terdahulu. Kata Nabi SAW juga apa? Yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunafiru. Banyak sekali dalil-dalil seputar kemudahan bagi umat ini. Sehingga ada di dalam syariat ini beberapa perkara yang menyebabkan orang itu gugur kewajibannya untuk berpuasa, tidak dipaksa untuk dirinya berpuasa. Di antaranya apa? Yang pertama yaitu sakit tersebut pada batasan membolehkan orang bertayamum karena sakit tersebut. Ya banyak sekali. Misalnya apa? Yaitu penyakit yang jika dia terus berpuasa, nggak minum obat sesuai anjuran dokter, yang pertama resiko yang paling berat bisa menyebabkan kematian misalnya. Ini gimana dok kalau puasa? Jangan. Ini kondisinya lemas. Ya. Jangan dipaksakan. Udah saya harus meninggal dunia misalnya. Ini bukan justru kebaikan ya. Ini justru apa? Mengenyampingkan keringanan yang diberikan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Jangan. Atau misalnya, ini kalau puasa bisa dokter, bisa. Tapi
masa pemulihannya jauh lebih lama. Nah, ini termasuk uzur yang memperbolehkan orang tayamum kan? Ya misalnya ada orang ada luka. Ini kalau kena air bagaimana dokter? Boleh apa enggak? Ya bisa saja, cuman penyembuhannya jauh lebih lama. Maka orang boleh tayamum. Nah, ini misalnya gitu juga. Kalau berpuasa gimana? Boleh, bisa. Tapi nanti kamu sembuhnya lebih lama. Yang harusnya bisa seminggu, ini kalau kamu sama puasa, bisa 2-3 minggu. Pemulihannya enggak cepat. Boleh dia untuk tidak berpuasa. Ya. Jadi sakit yang sekiranya parah. Loh kamu tidak puasa? Iya, kenapa? Geringgingan misalnya ya. Waduh, geringgingan misalnya. Atau misalnya sedikit demam. Ya tidak boleh. Atau sedikit sakit kepala. Ya. Itu hal-hal yang masih ringan ya. Hal yang masih ringan. Walil khaif minal halak. Mengkhawatirkan misalnya ya ini tadi. Ya, sampai menimbulkan kebinasaan. Baik misalnya paling tingginya ya berarti apa? Sampai meninggal dunia. Atau misalnya naudzubillah min dzalik dikasih obat sama dokter. Ini kalau puasa gimana? Misalnya naudzubillah tangannya luka lah. Ini kamu harus minum obat ini sehari misalnya 3 kali. Waktunya ini. Kalau misalnya puasa, tidak bisa. Tangan kamu nanti bisa telat penyembuhannya, bisa membusuk, bisa diamputasi. Ya, ini menyebabkan halak tadi itu ya, kebinasaan, bisa terpotongnya tangan. Atau manfaatnya, tangannya sih utuh, naudzubillah, tapi apa namanya? Tidak berfungsi. Iya, naudzubillah apa? Cacat lumpuh, iya lumpuh. Harus minum obat. Nih kamu puasa, kamu bisa lumpuh. Ambil keringanan dari Allah ini diambil ya. Allah Ta'ala ini meringankan. Sehingga jangan sampai apa? Kita tolak keringanannya. Boleh. Wali ghalabatil ju. Kemudian untuk lapar yang sangat lapar ya. Ini lapar semua lapar yang puasa ya. Mau batal saya. Kenapa? Lapar lah. Ya semua orang ya lapar yang puasa. Ini enggak lapar yang betul-betul sangat mengkhawatirkan. Wali ghalabatil atash. Atau misalnya sangat sekali, ya ngelak ya semua ngelak orang puasa ya. Ini ngelak sekali sampai sekiranya bisa menyebabkan dia sakit yang membolehkan tayamum tadi itu. Nah, seperti itu. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah Ta'ala tidak sedikit pun menjadikan dalam agama kalian itu adanya kesulitan. Juga menyatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kalian sendiri, membahayakan diri kalian. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian tuh menyengsarakan, melempar diri kalian kepada kebinasaan. Sehingga boleh bagi orang yang keberatan seperti tadi itu untuk membatalkan. Walil musafir, kemudian boleh juga yaitu untuk seorang yang musafir, seorang yang bepergian. Seorang yang bepergian, perjalanan. Ya, tentunya dengan safar yang mubah ya, safaron tawilan. Safar tawil ini apa? Yaitu bepergian yang menempuh jarak masafatul qasr. Iya, kurang lebih 82 kilo. Nah, kalau sudah perjalanannya tujuannya seperti itu, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian safarnya mubah, mau apa? Mau mudik misalnya, silaturahim, mau berziarah, mau berdagang misalnya. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya maksiat, hal yang haram, mau kemana kamu? Loh, kamu kok tidak puasa? Musafir. Mau kemana? Diskotik misalnya. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh ya. Kenapa? Dalam kaidah fikih itu disebutkan ar-rukhas, keringanan itu la tunatu bil ma'asi, tidak bisa digantungkan dengan adanya kemaksiatan.
Jadi yang harusnya keringanan itu diberikan kepada hamba, tapi tidak bisa diterima oleh hamba tersebut. Kenapa? Karena dia mengambilnya karena kemaksiatan. Nah, itu tidak boleh. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Illa, kecuali. Tentunya ini bepergiannya ada aturannya ya. Illa intora as-safar ba'dal fajar. Kecuali kalau bepergiannya ini setelah subuh. Jadi orang boleh tidak berpuasa dalam karena sebab perjalanan itu dengan catatan perjalanannya dimulai daripada sebelum fajar pada malam hari. Ya. Berarti kalau safarnya itu setelah subuh, maka dia tidak diperkenankan mengambil keringanan ini. Iya. Kecuali misalnya nanti tengah perjalanan dia kesulitan seperti yang tadi kita bahas lah, maka diperbolehkan. Lah terus mana yang lebih afdal? Kalau orang itu bepergian, memang boleh untuk tidak berpuasa. Tapi mana yang lebih afdal? Apakah berpuasa tetap atau membatalkan? Wasaumu fis safar afdal in lam yatadarrar bihi. Tetap lebih afdal jika berpuasa ya dalam keadaan bepergian. Namun dengan catatan jika dia tidak menerima mara bahaya dengan sebab puasa tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya dia tahu, ini kalau puasa lemes, apalagi dia nyetir, bisa oleng misalnya, khawatir, maka afdal tidak berpuasa. Gak ada masalah. Ini keringanan dari Allah, bukan sebuah kemaksiatan, boleh diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah sampai sini jelas ya. Berikutnya, sebentar. Berikutnya, wa idza balagha sabi. Nah, ini misalnya apa? Misalnya orang yang sebetulnya tidak diwajibkan berpuasa, namun keadaannya berubah sekarang menjadi orang yang wajib berpuasa. Yang pertama, ketika anak kecil tengah-tengah hari di bulan Ramadan balik. Misalnya apa? Dia tepat 15 tahun dengan hitungan Hijriah, tengah-tengah hari di bulan Ramadan. Au qadima al-musafir, atau orang yang bepergian telah sampai kepada tempat tinggalnya. Ya. Atau dia sampai kepada tempat tujuan yang dia sudah niat mukim lebih daripada 4 hari. 4 hari dihitung apa? Hari datang dan perginya. Atau orang yang dia pertama nggak puasa gara-gara sakit. Subhanallah, pertengahan hari sembuh, sehat afiat, segar sekali. Ya, apa ini berarti kan uzurnya kan sudah tidak ada ya. Anak kecil balik, tidak wajib jadi wajib. Musafir tidak wajib, tengah-tengah hari Ramadan ternyata dia apa? Uzurnya hilang, dia tidak lagi statusnya sebagai musafir. Atau orang sakit tidak wajib, tengah-tengah hari apa? Sembuh, sehingga uzurnya apa? Hilang. Maka apa yang terjadi? Ya, wahum shaimun, dan mereka dalam keadaan apa? Berpuasa. Apa yang terjadi? Harumal fitru. Maka dia sekarang karena dalam keadaan puasa, malamnya sudah niat, diharamkan untuk membatalkan. Kenapa? Karena telah hilang sebab yang membolehkan dia untuk tidak puasa, kan gitu. Anak kecil memang subhanallah pas belajar puasa,
Lah kok balik lu? Wajib ini terusin. Atau tadi tuh dia sebetulnya sakit, cuman dipaksa wis apa puasa daripada nanti saya kodok ditahan. Lah kok gara-gara puasa misalnya tambah seger, tambah sehat, harus melanjutkan. Musafir tak puasa aja wis. Lah kok sampai, maka harus apa? Melanjutkan. Wa illa, tapi kalau misalnya anak kecil ini memang pas posisinya tidak puasa, anak kecil memangnya belum wajib. Atau dia musafir kan, dan dia milih untuk tidak berpuasa. Atau sakit dan dia memilih untuk tidak berpuasa, kemudian apa? Tiba-tiba tengah-tengah hari kok sehat. Padahal dia tidak dalam keadaan berpuasa sebelumnya, ustuhibbal imsak. Maka dia disunnahkan mereka tadi itu untuk imsak, yaitu menahan daripada makan dan minum di sisa hari sampai maghrib tadi itu. Tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Dan imsak ini kan tidak dihitung puasa. Soalnya apa? Emang dia tidak niat dan sebelumnya sudah makan dan minum. Hanya saja kali ini disunahkan untuk apa? Imsak, menahan seperti orang puasa sampai maghrib. Tapi tidak wajib. Begitu juga sama misalnya ada perempuan haid, tengah-tengah hari Ramadan haidnya berhenti, dia bersuci mandi. Nah, ini kan sudah nggak ada uzur kan? Dan dia tentunya pastinya sebelumnya tidak dalam keadaan berpuasa. Ini juga disunahkan untuk imsak, menahan sebagaimana halnya orang yang berpuasa sampai maghrib. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas seputar mengkodoi puasa itu. Mengkodoi puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita yaitu tentang fikih nikah, masih seputar kewajiban seorang istri kepada suaminya sesuai bimbingan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin yang terakhir yaitu apa? Berakhlak baik kepada suami, terutama kepada ibu mertua. Nah, ini subhanallah ya, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau spesifik, beliau menyebutkan apa? Di antara paling indah patuhnya istri kepada suami, yaitu patuhnya istri kepada ibu mertuanya. Karena memang sebetulnya ya, sebelum seorang itu menikah, cinta terbesarnya seorang anak itu kepada siapa sih? Kepada ibunya. Kan gitu. Rata-rata kan seperti itu. Seorang anak itu akan sangat cinta kepada siapa? Kepada ibunya. Seorang yang sudah luar biasa sekali. Sehingga secara naluri ketika sosok yang kita cintai begitu dimuliakan, begitu dihormati, begitu dicintai selayaknya ibunya sendiri, maka otomatis seorang suami akan bertambah cinta kepada istrinya tadi. Semakin istrinya nggak usah memberi yang berlebihan lah kepada suami misalnya. Cukup dia tadi itu memuliakan ibu mertuanya, ibu suaminya ya, mengagungkan, menyayangi, mengasihi selayaknya ibunya. Pasti suami itu akan semakin cinta kepada diri. Semakin cinta kepada diri. Kemudian juga mensyukuri perjuangan daripada seorang suami. Nah, di antaranya juga kata beliau, wa minhu aidan ihsanuha tarbiyata auladihi bi sabri wa tahammul. Yaitu mendidik anak-anak suaminya, ya anak-anaknya dia juga ya maksudnya, dalam penuh kesabaran dan menerima segala tantangan. Meskipun ini tidak gampang ya, tidak gampang. Apalagi yang baru punya anak pasti tahu betul bagaimana tantangannya ya. Setiap hari tadi itu. Ya urusan, apalagi kalau sudah masuk sekolah, ya anaknya setiap hari merayu anaknya untuk berangkat ke sekolah misalnya. Belum nanti memandikan, belum nanti kalau mau buang air kecil, buang air besar, nanti mau makannya gimana, ya maksudnya untuk merayu anak itu suka makan, ini yang dia suka, ini yang nggak suka, panjang ceritanya. Nah itu diantara kebaikan ya seorang istri adalah dengan mentarbiyah, mendidik anak-anak dengan kesabaran. Tusmihum al-kalam at-thayyib, memperdengarkan kepada mereka kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Afirmasi positif ya bahasa sekarang. Diberikan pendekatan-pendekatan yang baik. Dijelaskan misalnya tentang sebab akibat. Jangan nak, jangan kayak gini. Misalnya Misalnya menghambur-hamburkan makanan misalnya. Jangan, misalnya ini rezeki dari Allah. Ya kasihan loh, di luar sana banyak orang yang sulit untuk makan dan seterusnya dan seterusnya. Pendidikan seperti itu. Apalagi anak laki. Kalau anak laki itu dari kecil ya disebutkan di parenting itu ya. Itu diajak bicara betul-betul dengan dilihat kedua matanya. Betul-betul diajak serius, dilihat kedua matanya, diajari lah di situ akan masuk. Ya apalagi ketika yang berbicara itu sebetulnya seorang ibu. Tusmihum al-kalam at-thayyib. Kasih kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat anak tadi itu. Wa tat'ulahum, dan yang enggak kalah pentingnya bagi seorang istri mendoakan kepada anak-anaknya. Wala tad'u alaihim, jangan didoakan jelek. Karena perempuan itu ya, maksudnya seperti apapun beliau, itu kalau doa kepada anaknya sendiri,
Itu mustajab. Itu mustajab. Jadi jangan sampai, iya, secapek apapun, jangan sampai terucap kata-kata yang jelek. Misalnya, yang mungkin saking pegelnya misalnya, oh kamu ini ya, misalnya naudzubillah ya, anak setan misalnya, jadi sungguhan deh, jadi sungguhan deh ya, tingkahnya segala macam. Oh kamu ini, misalnya mohon maaf ya, kamu ini bodoh misalnya, oh kamu ini bodoh beneran itu, bodoh beneran. Makanya orang-orang dulu itu kalau marah ya, kalau marah itu ucapannya doa yang baik. Misalnya apa? Misalnya orang dulu tuh ada anaknya yang tingkahnya itu luar biasa. Allah yahdik. Yes. Apa artinya? Semoga Allah berimu hidayah. Allah yahdik misalnya. Semoga Allah berimu hidayah. Akhirnya anak itu apa namanya? Jangan gitu misalnya. Jangan gitu anak soleh, jangan gitu anak pintar. Akhirnya itu doa. Dan itu jangan dikira ada berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Baik itu menjadi afirmasi positif kepada anak yang akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, saya ini anak yang baik, saya ini anak yang soleh, saya ini anak yang pinter. Nggak patut bagi saya seperti itu. Itu akan tertanam di dalam apa? Dalam dirinya. Tapi ini, oh kamu ini anak setan misalnya, kamu bodoh. Ya, itu yang terjadi. Apalagi yang terucap daripada lisan ibu, itu mustajab. Itu mustajab. Seperti itu. Sehingga di antara kewajiban istri yaitu apa? Tadi itu, mendengarkan, mendidik, memperdengarkan kepada mereka kata-kata yang baik, mendoakan yang baik, tidak mendoakan yang jelek. La ilaha illallah. Nabi SAW beliau bersabda, la tatu ala anfusikum. Jangan doa jelek kepada diri kalian sendiri. Rugi saya misalnya. Payah saya ini. Celaka misalnya ya. Ini jangan kata Nabi, jangan. Apa namanya? Doa muwakkalun bil mantik. Doa itu juga digantungkan dengan ucapan seseorang. Semakin ucapannya positif, itu yang akan diberikan. Apakah Allah Ta'ala tidak menyatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku kepada. Ketika seorang orang tua misalnya menyatakan husnudzon kepada Allah, ini anak bakal tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang bermanfaat, anak yang beruntung nasibnya. Itu terus yang diucapkan, maka Allah Ta'ala akan mengijabah itu. Karena Allah tidak akan mengecewakan kepada hambanya, apalagi harapan orang tua kepada anak, apalagi harapan ibu kepada apa? Kepada anaknya. Itu akan terjadi. Ya, kebaikan maupun keburukan. Wala tatu ala auladikum, katanya Nabi. Jangan doa-doa yang jelek kepada anak kalian. Secapek apapun, capek. Setiap orang tua mungkin capek ya. Ngadepi anak gini tapi jangan keluar kata-kata yang jelek. Jangan sampai. Karena menyesal orang tua itu sendiri. Oh, kamu ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya beneran. Kamu ini sial, anak sial. Sial beneran. Na'udzubillah min dzalik. Wala tad'u ala khadamikum. Jangan doa jelek kepada pembantu. Akan terjadi. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan doa jelek kepada harta kalian. Wis bangkrut beneran. Anak inda dzanni abdi bi. Kamu prasangka bangkrut. Tidak bakal laku ini. Bakal rusak ini. Terjadi. Allah. Kata Nabi SAW apa? Wala tuwafiqu minallah sa'atan yasulu fiha ata. Ya, jangan sampai ketika kalian berucap, ucapan tersebut, lah kok subhanallah, di situ pas Allah Ta'ala mengijabah doa hambanya, fayastajib lakum. Sehingga dikabulkan ucapan kamu tadi itu termasuk ucapan yang jelek tadi itu. Pas kena na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah, luar biasa ya, kayak apa?
Ya kayak mantra gitu loh. Ucapannya ibu itu dahsyat sekali, dahsyat sekali. Hati-hati ya. Orang dulu itu gitu, Allah yahdik, hidayat. Wah, anak soleh ini ya, anak pinter gitu. Wa alaiha, kewajiban juga bagi seorang istri an turabiyahum ala zuhud, yaitu mendidik anak itu menjadi anak yang zuhud. Zuhud ini maksudnya apa? Yaitu tetap memprioritaskan akhirat daripada dunia. Termasuk ketika pada akhirnya dia memiliki dunia, dengan sifat zuhudnya itu, dunia akan menjadi kendaraannya untuk meraih kemuliaan akhirat. Bukan justru sebaliknya. Dia menjual akhiratnya, dia menjual agamanya untuk dunia yang fana ini. Ini sangat penting sekali. Yang mendidik anak sedari kecil, menempatkan, mengenalkan kepada mereka apa itu dunia, apa itu apa? Akhirat. Sehingga dari kecil tuh dilatih untuk tidak medit. Sesimpel ya, sesimpel. Misalnya nopo, Jumatan dibawain uang, dia 2.000, 5.000, 10.000. Dibawakan uang sendiri, dimasukkan ke kantong. Ketika Jumatan suruh masukin sendiri. Nah itu akan muncul di dalam hatinya apa? Dunia tadi itu ya, untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Karena paling besar dalil kezuhudan seseorang yaitu adalah kedermawanan. Ini kalamnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalil orang itu zuhud itu apa? Orang ini gampang ngasih, dermawan. Seperti itu. Ini berarti orang mengutamakan akhiratnya gitu ya. Kemudian juga mengajarkan kepada anak itu apa? Berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang bersih. Kemudian mendidik mereka ya dengan ilmu-ilmu yang harus diketahui. Mengajari tentang keimanan, mengajari tentang bersuci, mengajari tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, bagaimana para nabi, para rasul. Ya kan banyak ya sekarang apa buku-buku tadi itu ya untuk menceritakan kepada anak. Jangan Upin Ipin terus misalnya. Ultraman Upin Ipin ya itu PR setiap orang tua itu. Bagaimana kita juga menggiring kisah-kisah nabi yang penuh hikmah itu juga menarik. Tuhabib ilaihimul khair. Ini juga penting sekali. Yaitu memberi atau memasukkan ke dalam hati mereka kesenangan berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan itu bukan beban, akan tetapi mereka senang untuk melakukan hal tersebut. Ini dari kecil. Orang itu kalau dari kecil wis medit, sampai mati medit ya. Iya loh, orang itu kalau tidak dilatih loh ya, medit. Ini saya. Tapi kalau anak kecil enggak ya, anak kecil tuh subhanallah. Anak kecil tuh 1 sampai 5 tahun kalau nggak salah, itu kalau mereka punya mainan mau dipinjam terus tidak mengizinkan, itu bukan pelit. Ada di ilmu parenting itu mereka masih membangun mental tentang merasakan kepemilikan. Ini milik saya, seperti itu. Belum tahap kedermawanan. Jangan dinilai medit ini anak besar ini. Enggak seperti itu. Itu juga pentingnya sebetulnya sedikit ya, yaitu mempelajari ilmu parenting itu ya, ilmu mendidik anak. Itu bukan medit, tapi mereka masih merasa ini milik saya gitu ya. Sekalipun juga kita ajari untuk berbagi. Tapi misalnya sudah SD, SMP, medit, sampai mati medit. Satu-satunya cara beda medit apa? Harus dilawan, harus mau berbagi. Seperti itu. Wa tubaghidu ilaihim asyarr. Kemudian menanamkan di hati mereka, mengajarkan ke dalam hati mereka untuk membenci keburukan, membenci kebohongan, meremehkan, merendahkan orang lain, membenci segala hal yang jelek, membenci kemaksiatan.
Itu harus ditanamkan dari kecil. Lah kadang enggak ya, kecil-kecil dijak rokokan misalnya. Kan ada deh yang usia TK atau SD kelas dijak rokokan. Ya apa ini? Ya. Allah. Wa takunu lahum zillan minar rahmah dzalila. Allah. Ya. Kemudian menjadi pelindung, menjadi naungan yang penuh kasih sayang untuk mereka. Jadi sebetulnya ya di antara tugas seorang istri maupun suami sebetulnya kalau dalam mendidik anak yaitu betul-betul tidak ada jarak antara kita sebagai orang tua dengan anaknya. Nantilah kayaknya kita perlu ada sesi tersendiri untuk itu. Fajazauha indallah idza fa'ala dzalik, maka pahala bagi seorang istri jika melaksanakan itu tadi, maka hasanun jamil, sangat indah sekali dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, hati-hatilah kalian untuk menghadapi hari yang kalian nanti akan kembali pada akhirnya kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian akan diserahkan kepada masing-masing orang apa yang selama ini dikerjakan. Bahkan pendidikan orang tua kepada anaknya itu apa? Akan diberikan pahalanya oleh Allah. Apalagi sampai anak itu mengamalkan sampai meninggal dan anak itu mengajarkan kebaikan itu kepada anaknya terus. Amal jariyah ini namanya. Amal jariyah terus menerus. Shadaqallahul adzim jalla wa ala wa taqaddasa wa tabarak. Misalnya juga diajak gemar hadir majelis taklim, gemar hadir ke masjid misalnya. Itu penting sekali. Berapa banyak anak muda saat ini itu yang muslim tapi sungkan mau masuk masjid. Loh ya apa? Mau masuk masjid sungkan. Ada loh yang seperti itu. Bukan tidak ada. Mau masuk masjid sungkan. Kenapa? Karena dia dari kecil tidak dibawa sama orang tuanya menuju masjid. Dia tidak biasa ke masjid kecuali Jumatan, kecuali sholat Id mungkin. Selain itu tidak ada. Itu siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin ada yang bertanyakan. Ada lagi insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datangnya. Mungkin ada yang bertanyakan, monggo. G. Tangan, ya. Kerja. Ini juga sebetulnya kurang tepat ya seperti itu ya. Jadi apa namanya mengurus rumah tangga itu bersama-sama. Nabi SAW itu nyapu beliau, menyuci bajunya, menjahit bajunya, sendalnya Nabi SAW ada yang sedikit robek dibetulin sendiri. Ya, seperti itu. Jangan kayak kerja job desk gitu. Oh saya kerja, kamu ini lulu ya apa ini bisnis ya? Enggak seperti itu. Melainkan apa? Saling takamul, saling melengkapi yang satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan kepekaan ya. Misalnya apa? Anaknya rewel tidak mau mandi yo, ayahnya harus turun. Gini. Ada beberapa keadaan yang seorang ayah harus ikut serta ada di situ. Sehingga anak ini tidak ada gap dengan ayahnya. Selama ini yang dekat sama saya ibu. Saya tidur ibu, saya mandi ibu, saya makan ibu. Ayah mana ya? Semua. Sehingga anak ini akan terbuka hanya kepada ibunya saja. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Moga yang mau wudu